Sampurasun Baraya, jangan sampai kelewatan. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor akan berakhir tanggal 30 September 2025. Manfaatkan kesempatannya dan nikmati kemudahannya. Karena sekarang bayar pajak kendaraan tahunan bisa melalui Sambara di aplikasi Sapa Warga, Kiosk Samsat, Samsat Digital Terminal Luyu Panjang, Samsat Keliling, Mal Pelayanan Publik, dan Samsat Outlet lainnya. Tunggu apa lagi? Bayar pajak sekarang juga karena pajakmu untuk Jawa Baratmu. Naon anu kaalaman jalan hirup prak lakonan rahayu panuntun indung ngadekeun lembur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati Ketua Umum Pemuda Pancamarga, saya kemarin lihat tayangannya di media sosial waktu di Istana Bawa Pasukan. Jadi saya kenal Ibu di media sosial. Sekarang kenal yang aslinya. Saya tidak akan komentar lebih panjang karena berbahaya. Yang saya hormati Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia serta Ibu, saya ucapkan terima kasih atas nilai-nilai kejuangannya yang terus digelorakan. Kang Is ini tokoh legend Provinsi Jawa Barat, organisatoris sejati, paling sabar dalam politik dan tidak mau berpindah partai seperti saya. Alhamdulillah sudah menjadi pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat dan relatif sangat cerdas dalam melakukan pengelolaan dan emosi politiknya relatif sangat baik. Cuma nasibnya selalu jadi sekretaris. Tepuk tangan buat Pak Is. Kemudian ada sahabat saya, mantan Ketua Pemuda Pancamarga Provinsi Jawa Barat. Ini dapilnya di Kerawang dari Nahdlatul Ulama. Sekarang Ketua Komisi 1, pas banget dengan urusan kejuangan. Terima kasih, sekarang sudah jadi bendahara umum. Berarti rekeningnya sudah puluhan miliar. Ada ini saya bicara senior saja lah. Ada senior saya ini Kang Dr. Tony masih sehat, alhamdulillah. Saya tidak akan pernah lupa terhadap kebaikan Kang Dr. Tony sampai kapanpun. Saat Kang Dr. Tony menjadi Ketua Badan Anggaran DPR RI, waktu itu saya jadi bupati, bertemu dengan beliau, kemudian beliau tanpa basa-basi membantu 20 miliar infrastruktur jalan di provinsi. Jalannya masih ada dan tidak ada papi-papian, itu luar biasa. Mudah-mudahan kan dokter sehat, berkah dan tetap semangat. Mudah-mudahan tahun depan bisa nyalon lagi. Kemudian ada ini tokoh senior juga, ini paling gagah kalau hormat tuh paling ini. Kang Yoga, oh, selalu semangat. Saya juga tidak akan lupain Bapak, Pak. Kalau saya susah, Bapak suka transfer saya. Saya tuh nggak boleh lupain kebaikan orang. Nanti saya balas suatu nama. Kemudian ada Kang Agus Salide, ya, tokoh senior Jawa Barat, politisi pada masanya. Sekarang masih mau berpolitik, Pak? Enggak lah, cukup dukung saya aja ya Pak. Dan seluruh pengurus pusat Pemuda Pancamarga yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Saya itu biasa ngomong tanpa teks, jadi kalau dikasih catatan ini suka kemana aja pikirannya. Dan ada Iswara Junior. Oh, sudah. Jangan lama-lama jadi anggota DPRD Kota. Cepat ke provinsi sama orang. bareng sama Aula nanti.
Apa sih sebenarnya yang selalu ada dalam pikiran saya? Saya selalu tiap hari itu, walaupun harus menembus badai, walaupun harus melawan tantangan yang begitu berat. Hari ini kalau orang ngomong Bapak Aing, kemudian saya dianggap populer melalui media sosial, memiliki kepercayaan publik yang sangat tinggi di kepemimpinan mencapai 97,2%. Itu survei yang tidak pernah terjadi. Apa sih yang sebenarnya yang menjadi kegelisahan saya ini? Saya ini sebenarnya memiliki dua kegelisahan, dan itu sebenarnya ancaman. Pertama adalah hilangnya nalar kebangsaan pada regenerasi kepemimpinan Indonesia. Di era digital ini, generasi saat ini yang lahir tahun 80-an atau yang lahirnya tahun 90-an, apalagi yang lahir tahun 2000-an, itu nyaris hilang daya nalar tentang semangat kejuangan dan semangat kebangsaan. Hal itu terjadi karena apa yang didengar dan apa yang dilihatnya sudah tidak lagi mendengar dan melihat heroisme kejuangan. Itu pertama. Tetapi di sisi lain, dalam setiap hari dia mengalami kekecewaan. Apa yang membuat dia kecewa? Yang membuat dia kecewa adalah banyak orang yang sering ngomong tentang heroisme perjuangan, banyak orang yang sering ngomong tentang sendi-sendi kebangsaan, tapi tidak jadi tauladan. Generasi ini kosong pikirannya. Akibat kosong pikirannya, maka dia masuk ke berbagai relung pikiran baru tentang Indonesia, tentang kebangsaan, tentang ideologi. Sehingga saya ingat betul pada saat saya jadi bupati, saya mulai belajar memposting kegiatan saya dalam media sosial. Waktu itu seluruh postingan saya itu selalu dianggap sebagai pikiran terbelakang, kembali ke zaman batu, dan terlalu idealis serta tradisionalis. Tetapi saya selalu mengatakan bahwa saya di media sosial tidak mau jadi follower, saya mau jadi transcender. Karena kalau saya menjadi transcender, maka saya tidak akan pernah berhenti untuk bercerita tentang bagaimana kehidupan, bagaimana keberanian, heroisme, dan bagaimana sikap kesatria. Dan itu saya wujudkan melalui dua hal sebenarnya kalau orang paham. Yang pertama adalah komitmen saya tentang bangsa. Itu saya wujudkan dengan satu hal saja, yaitu komitmen saya tentang alam dan lingkungan. Maka karena itu komitmen saya tentang alam dan lingkungan, maka saya berani pada waktu itu ngambil tindakan-tindakan sejak saya jadi bupati sampai hari ini adalah melindungi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Maka saya berhadapan dengan penambang liar, maka saya berhadapan dengan orang yang mencemari lingkungan, maka saya berhadapan dengan penebangan pohon, dan saya tidak pernah takut. Dan seringkali saya berhadapan dengan orang-orang yang mengerti, dan orang-orang yang kadang orang itu sebenarnya seharusnya menjaga, bukan merusak. Dia punya tugas untuk menjaga, dia punya spirit kejuangan, dia punya spirit kekuasaan yang harusnya menjaga, tetapi berbalik menjadi merusak. Sehingga bagi saya, itu tidak usah muluk-muluk. Kalau kita mencintai negara, kalau kita mencintai Indonesia, bagi saya itu sederhana. Mencintai negara, mencintai Indonesia, itu cintailah Ibu Pertiwi. Karena mencintai negara, mencintai Indonesia adalah cintailah Ibu Pertiwi, maka bagi saya, maka jagalah mata airnya, jagalah hutannya, jagalah aliran sungainya, jagalah hamparan sawahnya, dan jagalah tata nilai pembangunannya agar dia sesuai dengan sendi-sendi kebangsaan dan sendi-sendi kecintaan pada Ibu Pertiwi. Itu saja. Karena itulah yang dilakukan, maka itu menjadi sesuatu. Kenapa menjadi sesuatu? Di tengah-tengah orang mengalami kegelisahan, di tengah-tengah orang melihat keserakahan, di tengah-tengah orang bicara kebangsaan tapi merusak dalam setiap waktu, maka ketika muncul orang yang menjaga, yang melawan, maka dia akan menjadi arus besar. Sehingga hari ini menurut saya,
apapun yang kita lakukan, yang penting jadi tauladan bagi kehidupan masyarakat. Nggak usah bak bibu lagi capek. Hari ini sangat mudah, klik posting, kemudian itu akan menjadi empati publik, bahkan akan diikuti oleh publik. Maka saya melakukan tindakan-tindakan yang sederhana saja berbangsa ini. Bangun pagi, mandi, jalan kaki, mungut sampah, bersihkan sungai, negur orang, temuin orang-orang miskin, sapa anak-anak sekolah, yang knalpot brong saya kejar, kemudian saya ganti knalpotnya, anak-anak sekolah yang bolos saya temuin, saya ajak bicara, mereka yang kena narkoba, mereka yang merokok dalam setiap waktu, yang nonton, yang tawuran, saya tidak pernah takut untuk menghadapi mereka dan mengajak mereka bicara dan selesai. Nah, yang harus kita pikirkan adalah di tengah-tengah gempitanya orang tentang intelektualitas, di tengah-tengah orang yang gempita tentang pikiran-pikiran yang adopsi dengan cara berpikir terbuka, kita dihadapkan pada paradok kebangsaan. Misalnya, satu sisi orang di Jakarta misalnya ngomongin bagaimana pelindungan hak atas anak. Tapi di sisi lain mereka tidak berbuat apa-apa ketika anak-anak remaja buat celurit dan bunuh temannya. Seperti mereka mau ngomong kebebasan, anak-anak bebas untuk nongkrong di kafe sampai jam 12 malam. Itu hak anak. Tapi mereka tidak memikirkan juga bahwa anak itu pulang malam di tengah jalan dirampok. Mereka tidak memikirkan juga besok pagi di kelasnya dia ngantuk akhirnya bolos. Maka kebijakan saya yang hari ini berakhir tidak di peradilan karena semuanya mencabut gugatan pengadilannya. Sesungguhnya lagi merubah apa? Sesungguhnya saya tuh lagi merubah cara berpikir orang Jawa Barat, cara bertindak orang Jawa Barat yang 54 juta itu, di mana secara culture masyarakat Jawa Barat adalah masyarakat yang mengalami rentan ideologi yang dalam setiap waktu dia berubah-ubah dan tergantung pada opini yang dibangun. Maka orang Jawa Barat bukan transcenter, orang Jawa Barat follower. Karena orang Jawa Barat follower, akhirnya kita tidak mengambil sentral politik, dia ikut. Apa orang Jawa Barat? Bisa dilihat dari politik. Di Jawa Barat itu tidak pernah stabil, dia ikut kumaha ramena. Musim ini orang Jawa Barat A, musim B, B. Dan politik di Jawa Barat akan dipengaruhi apa yang terjadi di Jakarta. Dia mempengaruhi pikiran orang Jawa Barat. Artinya, orang Jawa Barat menjadi followernya politik di Jakarta. Mari kita balik. Kita ini 54 juta jiwa. Kita punya gunung, punya sawah, punya lautan, punya kekayaan alam, punya sumber daya manusia. Hamparan industrinya kita terbesar di Indonesia. Kenapa kita harus menjadi pengikut, bukan penentu? Maka itu dibangun apa? Apa akan lahir ujuk-ujuk dengan mimbar? Tidak. Dia harus lahir apa? Dalam sistem. Bukan untuk hari ini, untuk masa depan. Sistemnya bagaimana? Anak Jawa Barat bangunnya harus pagi, nggak ada pilihan. Dia harus sekolah jam 6:30, nggak ada pilihan untuk apa? Agar badannya digerakkan. Nggak usah kalau hari ini kemudian di video, ini anak saya bangun jam sekian loh, anak gubernur bangun 4:30, mandi jam 5, umur 6 tahun, itu saya lakukan. Dan saya masih punya waktu untuk ngantar naik sepeda ke sekolah. Dan saya memilih anak saya sekolah di sekolah kampung yang bocor sekolahnya. Dia duduk dengan anak-anak biasa, kuli panggul, kuli macul. Teman anak saya sekursi idan itu adalah salah satu karyawan perusahaan dengan gaji UMR. Kenapa? Rasa adil akan dibangun. Kenapa? Orang-orang yang punya uang, orang-orang yang punya kekuasaan harus ada di lingkungan masyarakat miskin. Untuk apa? Dia menjadi perubah. Tapi kalau orang yang punya uang, punya kekuasaan, tinggal di komplek orang kaya terus, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Lihat ke sini Pajero, lihat kanan mobil mewah, nggak ada artinya dirinya. Mau ngasih sama siapa, tetangganya kaya semua. Tapi kalau kita hidup di tengah-tengah orang miskin, maka keberadaan kita bisa mengangkat derajat banyak orang. Kenapa? Agar rakyat kita diasuh oleh siapa? Oleh kita. Kalau di tempat itu sudah ada harimaunya, maka pembawa ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, dengan kebangsaan nggak akan berani masuk. Ke kampung saya nggak ada yang berani masuk. Kenapa?
Ada variasi. Makanya tokoh-tokoh punya spirit kebangsaan jadi tokoh di desanya masing-masing. Kenapa? Karena apa yang terjadi hari ini, jujur, apa yang menjadi problem bangsa ini, Pak Toleng tahu. Dulu di setiap desa itu ada tokoh adat, ada tokoh kebudayaan. Dia ngerti ilmu lingkungan, dia ngerti ilmu tata ruang, dia ngerti ilmu tata bangunan. Dia memiliki kemampuan daya jangkau pikiran yang banyak. Dia bisa membatin orang, bisa merukunkan orang yang bertengkar, bisa ngatur bangunan. Hari ini di desa tidak ada yang berpengetahuan itu. Apa yang terjadi? Pembangunan desa acak-acak. Sumber mata air hancur. Setiap orang berpikir apa? Duit, perizinan, pembebasan tanah. Apa yang terjadi? Kekacauan. Di tengah kekacauan ini apa? Orang nyari apa? Nyari pijakan, nyari siapa yang harus diikuti. Akhirnya banyak menemukan guru yang salah. Ketika banyak menemukan guru yang salah, maka terjadilah kekacauan dalam sendi kebangsaan, kebudayaan, dan pemahaman kehidupan. Ini problem, Pak. Terus kita ngomong teori global. Teori global apa? Teori tentang dominasi. Teori tentang apa? Tentang arus di mana negara-negara yang mengalami kemajuan sejak zaman dulu kolonial akan nyari sumber daya. Sumber daya apa? Sumber daya pertambangan, sumber daya kehutanan. Dan Indonesia ini adalah negara yang kaya raya terhadap sumber daya itu. Saya meyakini betul bahwa hanya rakyat yang lemah dan pemimpin yang lemah, negara itu akan terkuasai dan terdominasi. Untuk apa? Mendapatkan sumber-sumber mineral yang murah. Untuk apa? Kemajuan industri bangsanya, pelindungan untuk bangsanya. Secara pribadi, saya merasa sedih. Apa rasa sedih saya? Amerika mengumumkan ada udang yang dikirim ke negaranya mengandung bahan tercemar oleh radiasi nuklir. Baru kita ribut, nyari pabriknya di mana? Pertanyaannya adalah, Amerika, negara yang melindungi rakyatnya, makanan yang masuk diperiksa dengan seksama agar rakyatnya sehat, agar rakyatnya selamat. Pertanyaannya adalah, apakah rakyat kita dilindungi makanan? Berapa impor yang masuk ke Indonesia? Pernahkah kita meneliti bahan buah-buahan impor itu kandungannya apa? Bahkan lolos terus, bakteri lolos, virus lolos. Kemudian di lingkungan kita, apakah anak-anak kita mengkonsumsi makanan baik? Bahan cat kimia bebas digunakan, cat tembok bisa menjadi cat makanan, dan itu dikonsumsi oleh anak-anak kita. Pertanyaannya adalah, di tengah-tengah anak-anak kita yang hari ini tulang kakinya sudah rapuh karena tidak berjalan lagi, naik motor kemana-mana, paru-parunya sudah tidak lagi kokoh dan lebar karena jarang berlari, konsumsi gulanya sangat tinggi, konsumsi lemaknya sangat tinggi. Pertanyaannya adalah, 30 tahun ke depan, 50 tahun ke depan, masih mampukah anak-anak kita memiliki ketahanan menghadapi perubahan besar dalam kebangsaan ini? Ini yang disebut dengan saya the lost generation dan take over terhadap negara. Untuk itu, sikap saya hari ini mengajarkan anak-anak yang mengalami problem psikologi masuk barang, mengembangkan pendidikan kebangsaan dalam setiap kelas, meminta mereka untuk bangun pagi, pergi ke sekolah, kemudian fokus lagi. Apa yang sebenarnya saya inginkan? Saya ingin menyelamatkan generasi Jawa Barat menjadi generasi yang kokoh, bukan generasi yang rapuh, bukan generasi yang abal-abal. Bayangkan, saya ngomong sekali lagi dan 2 kali ini ngomong saya ini, orang Amerika tidak memakan sayap ayam, orang Amerika tidak memakan paha ayam dan kakinya dan kepalanya, apalagi jeroannya. Mereka hanya dadanya yang dikonsumsi. Itulah dianggap makanan sehat karena mereka tahu ayam yang dia produksi itu sudah melalui rekayasa genetik dan mendapat suntikan-suntikan zat-zat tertentu yang bisa merubah pola hidup manusia. Hanya bagian dada saja yang aman dimakan menurut orang Amerika.
Kemudian apa yang dimakan oleh anak-anak kita yang diberikan oleh ibunya? Kakinya diberikan, kepalanya diberikan, sayapnya diberikan, jeroannya pun diberikan untuk dikonsumsi. Pertanyaannya adalah generasi Amerika, generasi Tiongkok, generasi Korea harus diperbandingkan generasi kita hari ini yang segala dimakan dalam hidup. Beda dengan kita dulu. Kita dulu mengkonsumsi telur dari sayap yang ayamnya melalui proses perkawinan yang normal, mengkonsumsi dagingnya yang sumber dari panganannya dari rumput, mengkonsumsi airnya bersih, udaranya bersih, tanpa bising dalam setiap hari. Lahirlah orang tua kita yang umurnya panjang-panjang, yang prayoga gagah perkasa. Jadi pertanyaannya adalah, ke depan anak-anak kita kokoh atau tidak? Inilah cara berpikir culture sebenarnya yang saya pikirkan itu. Dan cara berpikir culture itu identik dengan kebangsaan. Jadi dalam pikiran saya, Kesundaan itu adalah kebangsaan. Kalau saya cerita Sunan Ambu, orang ribut lagi, itu Nyi Ratu Kidul. Bukan, saya lagi bercerita, kenapa misalnya pada upacara bendera kemarin, kok ada prosesi yang menyerahkan bendera, itu diserahkan dulu ke Sunan Ambu sebelum ke Paskibraka. Orang itu saya lagi bicara apa? Yang problem dari kemerdekaan hari ini adalah hak kepemilikan atas tanah. Di mana rakyat kita hari ini banyak yang tidak punya tanah. Jangankan di kota, di desa hari ini tuh bangun rumah, mereka nggak punya. Orang Jepang itu undang-undangnya mengatur kalau tanah untuk pertanian 200 hektar sampai kiamat 200 hektar dan pewarisnya hanya satu. Orang Indonesia, bapaknya belum meninggal, anaknya sudah dibagi waris. Bayangin, itu problem. Saya tuh lagi cerita, hari ini kita ini cari tanah tuh susah. Banyak orang yang sudah nggak punya tanah, tanahnya tinggal 400 meter. Kan saya tinggal di kampung, dijual, besok kenapa dijual? Ini Pak, 100 meter bagi 4, bagi waris, kebagian 25 meter. Kamu tinggal di mana? Ya aku pakai kontrak lah. Ini Pak. Terus ditambah lagi apa? The lost generation, orang tidak lagi mencintai tanah. Kenapa tidak mencintai tanah? Tidak ada lagi ada anak muda yang turun ke sawah tidak cinta tanah lagi. Nggak ada muda lagi turun ke sungai tidak ada cinta tanah lagi, air lagi. Nggak ada Pak. Kita pikirin juga ke depan dunia pertanian kita bagaimana nasibnya. Kenapa? Nggak ada. Jangankan orang lain, bapaknya orang kaya, anaknya nggak mau ke sawah. Maka saya ajarin pada siapapun, saya perlihatin anak saya itu, suruh saya masuk, kamu main di sana. Kamu main di, dan anak tuh bahagia. Saya tuh kasih contoh aja, anak gubernur tuh main di atas lumpur di sawah bareng dengan teman-teman. Kenapa? Ini yang harus kita jaga. Ini yang harus kita jaga. Nah, prinsip-prinsip dasar ini sebenarnya yang lagi saya bangkitkan kembali, dan gerakan media sosial itu pada akhirnya akan mempengaruhi pikiran publik. Dan pikiran publik itu akhirnya akan mengarah pada arah kebijakan yang sama. Sehingga bagi saya, nggak apa-apa saya dicaci maki, bongkarin bangunan, kemudian siapapun, kalau orang ngomong, wah berani sama yang kecil, enggak, yang besar pun saya bongkar. Siapapun, saya nggak pernah, dan saya nggak takut pada siapapun. Siapa yang saya ada keputusan yang didenda 3,5 miliar, saya bilang denda. Saya kalau instruksi ke lingkungan hidup petunjuk Pak, ini melanggar sesuai ketentuan, saya nggak takut. Kenapa? Hanya dengan, dan pada akhirnya orang juga kalau pemimpinnya tegas konsisten telepon juga. Saya mohon maaf nggak usah nyebut namanya. Saya kagum ada seorang jenderal senior. Telepon saya, Kang Deddy, saya mau beli kafe di kawasan Puncak. Tolong dicek Kang Deddy, melanggar aturan tidak? Kenapa? Malu kalau saya melanggar aturan. Nanti di sidang Kang Deddy itu punya saya. Artinya kesadaran ini sudah tumbuh di mana-mana. Nah, ini penting lah, ini penting. Nah, untuk itu Pemuda Pancamarga selain mengorganisatoris, hari ini kita punya media sosial yang bisa mempengaruhi publik. Maka nanti rujukan orang tentang bertanya tentang kebangsaan, tentang keindonesiaan, tentang sejarah peradaban, tentang sejarah perang, kita bisa dong. Pemuda Pancamarga punya kanal sendiri bercerita tentang itu. Sehingga peristiwa Bojong Kokosan yang orang tidak tahu, dan kemarin saya sengaja tayang di media sosial saya, sekarang orang udah tahu, oh pernah ada peristiwa ya, peristiwa namanya Bojong Kokosan di Sukabumi, perlawanan tentara Indonesia terhadap dominasi sekutu pada waktu itu. Tepuk tangan begini.
Jadi cara menyampaikannya hari ini sudah bisa, sehingga anak-anak kecil itu tahu peristiwa Bojong Kokosan gitu, dan ditonton oleh banyak orang, dan semuanya memang tampilan-tampilan kehidupan kita hari ini nggak bisa lagi kaku kayak dulu. Misalnya Agustusan nggak bisa lagi dibikin kaku, harus dibikin rileks. Saya makanya menampilkan Agustusan kemarin tuh rileks banget. Saya pergi ke Bekasi, bertemulah dengan lagu Melati di Tapal Batas. Saya tampilkan di kegiatan Agustusan, ada kereta kencana, ada tak seni, ada tari, semuanya. Akhirnya orang menikmati itu. Jadi kebangsaan tidak semuanya juga harus dipahami oleh sikap-sikap militer. Karena dulu kemenangan militer juga ditunjang oleh petani, ditunjang oleh perawat, ditunjang oleh seniman. Sehingga kalau tidak ada seniman, tidak akan ada lagu Sapu Tangan Merah, gak ada. Dan itu menjadi nilai. Dan saya termasuk orang kali, saya itu selalu tiap pagi itu selalu dengerin musik sambil bersepeda, itu menikmati lagu-lagu lama. Nah, ini spirit, dan mudah-mudahan itu lahir bagi anak-anak kita ke depan. Dan yang paling utama adalah anak-anak kita harus dikenalkan sejak dini terhadap nilai-nilai kebangsaan. Jadi saya umur anak saya 6 tahun itu sudah bisa hormat. Saya membiarkan dia ikut ke depan sambil benar sendalnya lepas, dia tidak nangis, dia senyum sambil hormat, begini sendalnya diginikan. Kamu tuh sudah pinter ya kayak bapakmu akal-akalannya. Nah, untuk itu saya ucapkan terima kasih. Saya yakin Pak Is bisa mengelola dengan baik. Dan pemuda Pancamarga, kalau dulu afiliasi politiknya pada satu, kalau zaman dulu, hari ini beragam. Di pemuda Pancamarga sekarang ada Golkar, ada PKB, bisa jadi ada PDIP, ada PAN, ada Gerindra, memang ragam. Kalau dulu karirnya jelas, kalau zaman dulu, zaman Pak Harto, karirnya jelas. Kalau ketua pemuda Pancamarga Kabupaten, jaminan nomor 1 calon anggota DPRD Kabupaten. Kalau di provinsi nomor 1 jadi DPRD provinsi. Kalau di pusat jaminan pasti masuk DPRD. Kalau sekarang tidak ada jaminan. Yang penting asal mau bekerja itu bisa jadi. Tapi nasib orang itu tidak ada yang tahu ya. Hidup itu yang penting bekerja. Saya juga kan bapak saya itu anggota Legiun Veteran, pangkatnya prajurit kepala. Ini kepala paling rendah. Hidup saya susah, anak ke-9, tapi alhamdulillah kebahagiaan jadi gubernur. Dan setidaknya Pak Is kalau jadi pemimpin yang orang tuanya punya darah-darah kejuangan, anaknya itu memiliki sifat-sifat itu, dia akan ada dalam dirinya. Walaupun saya tidak bisa gagah kayak Pak Is, tapi insya Allah saya pejuang. Hari ini saya lagi berjuang untuk mendapatkan istri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.